Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah di sini hadir juga Ustaz Alvan Sunardi. Alhamdulillah, apa kabar Ustaz? Mudah-mudahan sehat ya. Dan Neza pada kamera dan switcher, dan teman-teman dari SMA mana nih yang sedang mengadakan PKL, ada Pelita Nusantara, ada Fahri, Adit, dan Fauzan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat ilmu dari Rasil ya. Baik, kita akan membahas tema kadar dan takdir menurut Al-Quran. Nah itu, kadar dan takdir menurut Al-Quran, nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah juga Ustaz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Sebagai pengantar kepada Ustaz Isa Al-Kaf, silakan. Insyaallah, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Husain, Ustaz Hamzah, ada Ustaz Alvan juga di sini, dan para pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Batam, Bondowoso, Banyuwangi, Yogyakarta, Sukabumi, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Al Khairat di Palu, atau bahkan yang menonton YouTube Rasil TV, ahlan wa sahlan. Hari ini kita akan melanjutkan ikhwan akhwat pembahasan mengenai konsep-konsep keimanan. Kita sudah membahas keimanan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya. Dalam penjelasan konsep nubuah, kita juga baru saja membahas keimanan kepada hari akhir. Hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Mengingat 2 hari lalu juga di tausiah siang Ustaz Fawaz membahas tentang takdir juga, Ustaz, mengambil dari qasidahnya Imam Haddad, la tuksir hammak ma quddir yakun. Jangan engkau memperbanyak kesedihanmu, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Nah, hari ini kita akan mendalami apa itu takdir. Karena takdir ini unik, asal katanya adalah qaddara yuqaddir, atau sesuatu yang sudah diukur, sudah pas. Jadi apapun yang menimpa, apapun yang kita hadapi di dalam hidup, apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan berada di hadapan kita, baik itu masalah, ujian, cobaan, ataupun kesenangan sekalipun, itu sudah merupakan satu ukuran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Zat yang Maha mengetahui, dan Zat yang memiliki segala ilmu dan tahu ukuran yang pas yang kita hadapi di dalam hidup kita. Bagi ikhwan akhwat, tanpa berpanjang kata, mari sama-sama kita dengarkan penjabaran Ustaz Husain bin Hamid Alatas terlebih dahulu mengenai penjelasan takdir yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda
walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustaz Isa bin Ahmad Taufik, ada juga bersama kita Ustaz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq, Ustaz Alfan Sunardi, Neza bersama seluruh kerabat kerja di studio. Begitu pula anak-anak kita yang sedang magang, kaum muslimin dan muslimat, seluruh ikhwan akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai takdir dan kembali kepada referensi yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, kita akan melihat ternyata kita tidak menjumpai kata sepakat dalam hal ini. Maka lahirlah yang dinamakan kelompok Jabariyah, yaitu kelompok yang meyakini bahwasannya manusia ini hanya robot yang dikendalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir pula kelompok yang lain bernama Qadariyah, yang menganggap manusia seutuhnya diberikan kebebasan. Berbagai macam riwayat diriwayatkan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan memperjelas keadaan, malah menambahkan kebingungan dan kekisruhan. Bukan Nabi kita yang membuat bingung, tapi riwayat-riwayat yang penuh dengan kebohongan beredar di tengah-tengah kita, mengatasnamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhtanan wa zura. Dan ini merupakan bahagian dari tipu daya yang dilakukan musuh-musuh Islam. Mereka tidak berhasil mengubah Al-Quran, maka mereka masuk dari kebohongan-kebohongan yang mereka riwayatkan atas nama Nabi kita Muhammad SAW, terkadang mempergunakan nama sahabat-sahabat besar seperti Khulafa ar-Rasyidin, terkadang menggunakan istri Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seseorang di saat mendengar nama sahabat besar atau istri Nabi, mereka terkadang tidak melihat apakah sanadnya benar. Seandainya sanadnya dianggap benar, tapi kan menilai sanad tidak objektif. Sanad ini adalah rawi yang meriwayatkan. Kita tahu bahwasanya umat Islam terbagi pada kelompok-kelompok dan golongan masing-masing dengan kefanatikannya. Rawi yang berasal dari kelompok A, pasti kelompok A akan mengatakan thiqah. Tapi kelompok yang lain mengatakan tidak. Susah untuk menemukan kebenaran hanya berdasarkan sanad riwayat. Nah, seharusnya kita secara objektif mengembalikan isi riwayat kepada Al-Quran. Dialah tolok ukur kebenaran yang dijamin kesuciannya oleh Allah. Bukan sebaliknya. Kita cocokkan Al-Quran dengan riwayat yang masih tidak dipastikan kebenarannya. Jadi kalau seandainya ukuran harus mengikuti barang yang diukur, repot enggak? Seharusnya barang ya, ditentukan panjangnya atau pendeknya berdasarkan tolok ukur yang disepakati. Tapi kalau masing-masing kelompok punya tolok ukur yang berbeda kan repot. Nah, menilai satu riwayat dari rawinya atau sanadnya saja akan menjebak kita ke dalam pertentangan dan perselisihan. Tapi kalau kita kembalikan semua isi riwayat kembali kepada Al-Quran, yang cocok kita terima, yang tidak cocok kita sisihkan dengan legowo. Kenapa? Karena tidak mungkin Nabi akan berbicara bertentangan dengan apa yang ada pada kitab Allah. Nah, riwayat-riwayat di seputar takdir betul-betul amat membingungkan.
Di antaranya riwayat yang cukup ma'ruf. Ya. Orang yang mempelajari Al-Arba'una An-Nawawiyah yang menjadi pegangan, 40 hadis yang menjadi pegangan, terdapat dalam salah satu riwayatnya, itu riwayat yang mengatasnamakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa sosok Ibnu Mas'ud ini sosok yang terkemuka. Sahabat yang begitu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga dikala membaca Al-Quran, ya, betul-betul menimbulkan sentuhan dan rasa haru sampai Nabi meneteskan air matanya di saat mendengarkan Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Kamu telah diberikan keindahan suara seperti yang Allah berikan pada keluarga Daud. Walaupun tubuhnya kecil, tapi orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran. Jadi begitu disebutkan sosok Ibnu Mas'ud, kecurigaan orang hilang. Tapi dia lupa, bukan Ibnu Mas'ud langsung bertemu dengan kita. Kan melalui mata rantai riwayat. Hingga sampai kepada Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, untuk meyakini bahwa ini dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah, kita lihat isinya. Ternyata isinya menyebutkan bahwa anak manusia ketika pertama kali diciptakan, dalam 40 hari, dalam bentuk sperma. 40 hari kemudian dalam bentuk alaqah. 40 hari kemudian dalam bentuk mob. Setelah itu, ditiupkan ruhnya, dituliskan ajalnya. Kebahagiaan maupun kecelakaannya dituliskan. Hingga seorang sudah berjalan dari awal menuju ke surga. Ketika jaraknya begitu dekat dari surga hanya tinggal 1 hasta, tahu-tahu kitab sebelumnya membelokkan dirinya. Fayasbiquhul kitab. Akhirnya dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, masuk ke dalam api neraka. Yang membelokkan Alkitab nih, yang telah dituliskan oleh Allah. Sedangkan kebalikannya, seorang dari awal sudah bergelimangan dosa mengerjakan perbuatan ahli neraka. Ketika sampai di ujung perjalanan, tahu-tahu Alkitab yang telah dituliskan Allah sebelumnya menyatakan dia sebagai penghuni surga, langsung dibelokkan, mengerjakan amalan ahli surga, masuk ke dalam surga. Rufi'atil aqlam, wajaffatis suhuf. Pena diangkat, tinta telah kering. Artinya tidak akan ada perubahan. Ini kan merupakan satu riwayat yang betul-betul akan menimbulkan kegelisahan, keresahan di hati orang-orang yang beriman, apalagi orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka selalu beranggapan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nasib manusia dan tidak mungkin akan ada perubahan karena pena telah dituliskan dan diangkat, ya, tinta telah kering. Akhirnya suatu orang ditanya, kamu ini sebagai orang yang punya kebebasan, apa orang yang mengikuti takdir Allah? Dia mengatakan, jangan banyak tanya, terima saja apa adanya. Satu lagi orang bertanya, Ustadz, apakah kita ditakdirkan sudah masukkan neraka atau ke surga? Sudah. Lalu apa gunanya kita beramal? Dijawab oleh sang Ustadz, kamu pernah mengintip diri kamu di surga atau neraka? Kalau belum tahu nasib kamu, beramallah. Berarti tidak ada hubungan dengan apa? Dengan pilihannya, kesolehannya, tapi tergantung bagaimana nasib yang ditentukan Allah sebelumnya. Padahal Allah dengan nama-namanya yang begitu indah, mustahil akan melakukan perbuatan semacam ini. Mustahil enggak? Mustahil. Oleh karena itu ada seorang murid belajar dari seorang guru. Si murid bertanya, dari paparan yang Ustadz sampaikan, bukankah berarti kita ini telah ditakdirkan Allah? Dia mengatakan benar. Kalau gitu apa gunanya kita beramal? Berarti seorang pencuri di saat mencuri takdir Allah. Seorang berzina adalah takdir Allah. Padahal Allah mengatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan jangan banyak tanya. Allah Maha Adil. Kalau memasukkan Fir'aun ke surga atau memasukkan orang-orang soleh ke dalam api neraka, itu milik Allah semuanya kok. Ini jawaban yang kita terima pada saat kita kanak-kanak. Akhirnya si murid ambil batu, dilempar gurunya dengan batu, kena berdarah mukanya. Si guru mengatakan, kenapa kamu lempar saya?
Kamu galil adab. Dia mengatakan, Pak Guru, ini semua takdir Allah. Gimana kamu bisa salahkan saya? Jadi kalau seorang bunuh orang, mencuri dan lain sebagainya, tidak pantas dihukum karena dia melakukan takdir Allah. Ini kebohongan besar. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Subhanallah, ternyata dedengkot ya, Al-Jabariyah ini yang menisbatkan kepada Allah hal seperti ini ternyata adalah orang-orang musyrik. Pada akhir suratul An'am Allah berfirman mengisahkan ucapan orang musyrik, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahil hujjatul balighah falau syaa lahadakum ajmain. Kita lihat coba dari ayat ini. Orang-orang musyrik akan berkata, kalau Allah kehendaki, kami tidak mungkin musyrik. Begitu juga ayah-ayah kami, dan kami tidak akan mengharamkan sesuatu tanpa izin Allah. Tapi karena kehendak Allah, dan gak ada yang bisa sama sekali melawan kehendak Allah, berarti kesyirikan kami semua di bawah kehendak Allah. Begitu pula sikap kami yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Allah menjawab, begitulah alasan orang-orang sebelum mereka dulu. Hingga mereka mendustakan petunjuk Allah, seruan para rasul, alasannya karena mereka kafir, mereka syirik, mereka bermaksiat, ditakdirkan Allah. Akhirnya, akibat alasan ini, mereka tidak beramal, tidak berjuang, akhirnya mereka mencicipi adab kami. Dijawab oleh Allah, omong kosong. Ini merupakan argumentasi yang tidak dapat diterima. Qul, katakan, falillahil hujjatul balighah. Allah memiliki bukti, hujjah, argumentasi yang mematahkan semua tuduhan mereka. Walau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah kehendaki, memang dengan kekuasaannya kun fayakun, Allah bisa memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Allah kuasa menjadikan kalian seperti malaikat yang tidak punya nafsu, yang terus beribadah pada Allah. Tapi bila demikian, kalian bukan khalifah. Surga ditutup oleh Allah, neraka dipadamkan. Karena semuanya kalian lakukan bukan dengan pilihan perjuangan kalian, tapi dengan kehendak Allah. Justru Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi untuk menguji kalian. Allah berikan kalian kehendak, berikan pilihan, berikan kebebasan. Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya, lalu Allah melihat bagaimana sikap kalian. Ini kita fahami dari kata khalifah. Wa innallaha mustakhlifukum fayanzuru kaifa ta'malun. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah yang diberikan pilihan, lalu Allah lihat bagaimana sikap kalian. Tapi karena Quran tidak dibaca, akhirnya mereka berdalih seperti dalilnya kaum musyrikin. Padahal ayat Quran begitu banyak menerangkan pada kita bahwasannya takdir Allah itu tidak berhubungan dengan amal manusia. Takdir Allah berhubungan dengan makhluk-makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan dan ukuran. Semua ya berada pada hitungan dan ukuran yang sempurna. Jadi takdir Allah subhanahu wa ta'ala dituangkan dalam hukum-hukum aturan yang mengatur alam semesta yang penuh kesempurnaan, keseimbangan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengajarkan kita untuk memahami hukum-hukum tersebut. Dengan hukum-hukum dan aturan di alam raya, manusia dapat mengambil manfaat yang begitu banyak. Terbang di angkasa dengan membawa penumpang yang begitu banyak. Karena mempelajari hukum-hukum yang ditetapkan Allah di alam raya. Mengarungi samudera lautan, dapat mengintai bahaya depan dengan peralatan radar yang mereka miliki. Ini kan semua apa? Ilmu yang mereka serap dari hukum-hukum Allah yang terdapat di alam raya, dan hukum ini namanya takdir. Oleh karena itu Allah berfirman, alladzi khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira. Setiap makhluk yang diciptakan, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan ukuran, dengan perhitungan dan aturan. Kalau seandainya tanpa aturan, niscaya manusia tidak akan menemukan ilmu pengetahuan yang begitu indah. Coba lihat, pencernaan kita bekerja dengan ukuran enggak? Jantung kita bekerja
dengan ukuran dan hitungan. Begitu juga mata kita dengan ukuran dan keseimbangan yang begitu sempurna. Semua betul-betul terukur. Oleh karena itu ketika kita mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang begitu sempurna dan semua dalam kendali Allah yang begitu indah. Oleh karena itu ketika Allah menggunakan kata takdir dalam Al-Quran, beda dengan pemahaman kita selama ini. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari, di samping planet-planet yang beredar mengitari matahari, di samping satelit seperti bulan yang mengitari bumi kita, ternyata matahari bersama seluruh planet dan satelitnya, dia bergerak mengitari apa? Mengitari pusat galaksinya. Dia mustaqar sebagai poros bagi planet yang mengitarinya, tapi dia sendiri salah satu bintang di tengah-tengah galaksi Milky Way kita ini, Bima Sakti kita, dia mengitari pusat galaksinya sambil bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya posisi bumi kita dari matahari, kemudian gerakan bumi juga ketika dia mengitari sumbunya, ketika dia mengitari matahari, tidak terukur, niscaya alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Betul nggak? Coba kalau bumi berputar bukan 24 jam per hari, tapi 25 jam, apa yang terjadi? Kalau bumi dalam gerakannya melambat, maka dia akan tertarik oleh gravitasi matahari. Kalau dia lebih cepat, daya tolaknya lebih kuat. Dia akan keluar dari orbitnya, terlepas di alam raya. Bayangkan coba. Oleh karena itu, kita sering terlambat, sering juga kecepatan kalau matahari, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil. Itulah takdir yang datang dari yang maha perkasa lagi maha tahu. Wasyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Matahari, bulan beredar dengan hitungan yang benar-benar luar biasa apa? Tepatnya dalam akurasinya. Sedikit kesalahan, alam raya akan mengalami keruntuhan. Jadi kita lihat bagaimana takdir dinisbatkan kepada ciptaan Allah. Begitu pula organ tubuh kita, pencernaan kita, sel otak kita, semua berjalan dengan takdir Allah. Tapi Allah nggak bakal bertanya, kenapa denyut jantung kamu sekian? Betul nggak? Kenapa pencernaan kamu begini atau begitu? Kenapa kamu lahir dari fulan dan fulan? Kenapa kamu jadi orang Jawa atau Sunda? Ini nggak bakal ditanya. Begitu juga kalau orang membanggakan diri, saya orang Arab, saya orang Sunda atau orang Jawa atau orang Sulawesi. Ini kebanggaan kosong karena ini bukan karya kamu. Seandainya karya kamu pun, kamu nggak boleh banggakan, apalagi semua merupakan pilihan Allah. Nggak boleh membanggakan diri, nggak boleh juga merendahkan orang lain. Nah, manusia secara menyeluruh, sebagian besar hidupnya dikendalikan Allah. Pencernaannya, jantungnya, semua dikendalikan Allah. Di bawah kendali Allah. Kalau diserahkan sama kita, sanggup nggak kita mengendalikan jantung kita? Mengoperasikan pencernaan kita? Sambil makan kita operasikan pencernaan kita. Sanggup nggak? Nggak mungkin. Pada saat tidur, bagaimana kalau jantung kita berhenti berdenyut, diserahkan pada kita? Semua dikendalikan Allah. Tapi Allah tidak akan bertanya tentang ini pada kita. Tapi Allah akan bertanya bagaimana perlakuan kamu terhadap amanat yang Allah berikan. Kesehatan kamu, kekuatan kamu, umur kamu. Allah bakal bertanya. Kalau kita pergunakan untuk kebaikan, kita akan menerima penilaian positif. Kalau berbuat buruk, kita akan mengalami akibat dari perbuatan buruk kita. Itu menjadi pilihan kita. Ini yang bakal ditanya oleh Allah. Dalam Quran tidak ada satupun ayat yang menisbatkan takdir Allah pada amal manusia, nggak ada. Ada nggak di dalam Quran? Nggak ada. Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Bagaimana di tengah-tengah kegelapan matahari muncul, membelah kegelapan. Pertama dia membelah, lama-kelamaan dia menyingkap dan menyingsing kegelapan seluruhnya. Allah jadikan malam sebagai selimut untuk kita beristirahat, sedangkan siang untuk kita berusaha bekerja. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah perhitungan
ukuran ketetapan yang betul-betul maha sempurna dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Antum bisa bayangkan bagaimana ketentuan Allah yang begitu indah. Allah jadikan malam selimut yang membuat tidur dalam keadaan gelap. Kalau kita rubah tidur siang kemudian kerja malam, bagaimana kira-kira? Tubuh kita ini apa? Akan merasakan betul-betul kondisi yang lemah. Siang dalam suasana terang benderang, matahari juga bersinar, ya, dan kondisinya membantu kita untuk bekerja. Jangankan manusia yang punya pilihan. Kita saksikan ikan-ikan begitu malam hari turun ke bawah. Begitu siang hari, pagi hari ikan langsung naik ke permukaan. Daun-daun di sore hari kuncup. Bukan hanya bunga kan? Begitu siang kembali dia ceria. Ayam begitu sore hari apa? Naik ke atas pohon. Subuh kukuruyuk. Nah, coba kalau di akuarium ada ikan, sepanjang malam kita bikin terang lampunya. Kira-kira stres nggak ikannya? Stres dia. Bisa pertama dia lari sana sini, bisa mati. Kalau buat tidur dia, matikan lampunya. Baru dia bisa istirahat. Semua terukur. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita agar tidak menisbatkan hal yang tidak pantas bagi Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama keagungan Tuhanmu yang maha tinggi. Nama-nama Allah ini, nama-nama yang penuh keindahan kesucian. Jangan yang buruk dinisbatkan pada Allah. Alladzi khalaqa, yang mencipta. Fasawwa, menyempurnakan penciptaannya dengan penuh kesempurnaan keseimbangan. Walladzi qaddara fahada, dan Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa ukuran, tapi menetapkan ukuran yang begitu sempurna. Fahada, membimbing kita untuk dapat memahami bagaimana cara bertani. Ya, itu kan merupakan apa? Pelajaran yang didapatkan dari apa? Dari proses pertanian, cara beternak. Betul tidak? Itu semua merupakan pelajaran-pelajaran yang amat indah. Belum pernah Allah mengatakan bahwa amal kamu ditakdirkan dalam Quran, ada nggak? Cuma sayang, ya, mereka justru menafsirkan Quran sepotong-sepotong. Padahal sudah mengancam pada akhir surat Al-Hijr. Kama anzalna al-muqtasimin. Kami telah ancam dan peringatkan orang-orang yang punya kebiasaan apa? Memecah-mecah Al-Quran dalam pemahamannya. Alladzina ja'alul Qur'ana idhin, yang menjadikan Quran bagikan anggota tubuh yang terpecah-pecah, terpisah-pisah. Akhirnya membenturkan ayat dengan ayat. Seharusnya dikumpulkan semuanya. Contohnya, mereka memahami ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Berarti amal kita diciptakan Allah. Padahal ayat ini berbicara mengenai apa? Berhala yang mereka ciptakan dengan tangan mereka. Allah bilang, ata'buduna ma tanhitun. Apa kalian sembah yang kalian pahat dengan tangan kalian? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kalian termasuk yang kalian sembah itu ciptaan Allah. Betul enggak? Ini menggambarkan kebodohan mereka, bukan berarti amal kita semua diciptakan Allah. Ini dipenggal kan? Iya, dipenggal. Betul. Wallahu khalaqakum wa ta'malun. Betul. Begitu juga apa? Wa qabaina ila bani Israil fil kitab, bilang Allah sudah menentukan bagi Bani Israel dalam kitab Taurat bahwa mereka akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Bagaimana mereka bisa mengelak? Mereka harus fahami qabaila beda dengan qaba syai'a. Kalau qaba syai'a menetapkan sesuatu. Tapi kalau qabaila mengabarkan dengan kabar yang pasti. Bahwa Bani Israel kelak akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Ini merupakan kabar yang pasti yang bakal terjadi, bukan berarti Allah yang kemudikan. Karena ilmu Allah mendahului kejadian, bukan menggiring kejadian. Oleh karena itu Allah bilang, asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum. Tuhan kalian akan melimpahkan rahmatnya pada kalian kalau kalian tak. Tapi kalau kalian balik merusak, kami juga akan balik menghukum kalian. Berarti kan menjelaskan pilihan mereka. Betul tak? Ada lagi ayat lain mereka ambil dalam surat Al-Anfal. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Di saat kamu melempar panah kamu, sebenarnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Berarti kan manusia semua apa? Dikendalikan oleh Allah. Bukan begitu maksudnya, sampean kurang faham. Mungkin bantalnya terlalu besar nih. Maksud ayat ini, pada saat seorang berjuang di jalan Allah, melemparkan panahnya, ya, kalau dia bergantung pada usahanya nggak bisa mengenai musuh. Tapi dengan rahmat Allah,
Allah Subhanahu wa taala bantu dia yang berjuang di jalan Allah, walaupun dia melempar 30 meter, musuh 50 meter, Allah bantu panah tersebut untuk apa? Untuk mengenai musuh. Artinya bantuan dari Allah. Oleh karena itu Nabi ketika berhadapan dengan musuh mengambil batu, melontari musuh dengan batu, satu persatu berjatuhan, itu karena kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan karena Nabi seorang Hercules. Tapi apa? Nabi didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya bila kita berjuang di jalan Allah, mau memulai saja, bala bantuan akan datang dari Allah. Bahkan Allah akan kirimkan 5.000 malaikat dalam keadaan siap siaga. Jadi ayat ini kabar gembira. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Di saat kamu melontar, sebetulnya yang melontar itu Allah. Dengan dukungan bantuan dari Allah, apa yang nggak bisa diselesaikan? Jelas kan? Cuma sayang justru orang memetik ayat-ayat Allah dipotong-potong, dipisah-pisah. Oleh karena itu, Al-Imam Ja'far Shadiq, kita disebut Imam Ja'far Shadiq dianggap Syiah. Padahal beliau ini termasuk rawi yang disebutkan riwayat dalam Imam Bukhari dan buku-buku hadits Ahlus Sunnah. Dan dia seorang yang dikagumi, dihormati oleh semua kalangan. Ketika ditanya sama muridnya, kita ini makhluk yang merdeka, apakah makhluk yang dikendalikan oleh Allah? Hal nahnu musayyir am mukhayyar? Beliau menjawab, amrun baina amrain. Manusia berada di antara dua keadaan. Tidak merdeka secara mutlak, tapi tidak dikendalikan secara mutlak. Yang berkaitan dengan pencernaannya, jantungnya, paru-parunya, ayah ibunya, warna kulitnya, begitu pula nasabnya, sukunya, bangsanya, itu bukan pilihan manusia. Tapi yang berkaitan dengan kehendak, ya, pilihan, perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran, setelah Allah utus Rasul, turunkan kitabnya, berikan dia akal dan ilmu, itu yang menjadi arena pilihannya. Tapi kalau berkaitan fulan Jawa, fulan Sunda, fulan berkulit sawo matang, fulan berkulit apa, matanya katakan, itu bukan pilihan dia, nggak bakal ditanya. Fauzan, kenapa lahir sebagai seorang apa? Dari Cibubur Gang Lame, nggak bakal ditanya, betul nggak? Kalau ditanya bukan pilihan saya Allah, betul nggak? Tapi bakal ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu membolimi tubuh kamu dengan merokok, minum minuman keras? Kenapa kamu abaikan istri kamu, tidak menutupi auratnya anak-anak perempuan kamu, tidak mengajarkan mereka sholat? Di hari akhirat nanti, si bapak walaupun sholat, rapi ibadah, bakal dipanggil. Bagaimana kamu menjaga amanat Allah? Karena ini merupakan tanggung jawab pilihan dia. Betul tidak? Tapi yang berkaitan dengan apa yang ditangani Allah langsung, itu tidak akan ditanya oleh Allah. Jadi manusia di satu sisi dari kehidupannya ya, ditangani oleh Allah, dan ini merupakan rahmatnya. Kita nggak turun tangan untuk mengoperasikan jantung, paru-paru, hati kita. Allah tangani. Rahmat bukan? Allah sediakan juga rizki buat kita. Tapi yang menjadi pilihan kita, yang menjadi kebebasan kita, yang kita tahu ya, mana benar, mana salah, itu yang kelak bakal ditanya oleh Allah. Oleh karena itu mereka yang mengatakan bahwasannya amal manusia ditakdirkan Allah, kita mau tanya, mana takdirnya? Mana dalilnya? Nah, sebagai penutup, Ustaz Hamzah akan melanjutkan. Ada hal menarik yang diucapkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mau berangkat ke Syam, dia melintasi daerah yang terkena ta'un, pandemi. Akhirnya Sayyidina Umar bertanya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah berbicara mengenai ini? Kebetulan ada orang pernah mendengar tapi sedang tidak ada pada saat itu. Gak ada yang menjawab. Sayyidina Umar bilang, kita berputar mengitari kampung tersebut, jangan masuk ke dalam kampung. Sahabat mengatakan, atafirru min qadarillah? Apa kamu lari dari takdir Allah? Dijawab, na'am afirru min qadarillahi ila qadari. Saya lari dari takdir Allah ke takdir yang lain. Kalau orang masuk ke daerah yang ada pandeminya, berarti dia masuk dalam lingkungan takdir yang bisa tertular. Kenapa? Karena daerah yang terkena pandemi bisa menularkan penyakit. Sampai Nabi mengatakan, jangan onta sehat dimasukkan sama onta yang gudikan. Ketularan. Betul nggak? Itu kan hukum Allah. Kalau orang megang es dingin nggak? Kalau megang es panas, berarti takdir yang salah. Betul nggak? Dia megang api dingin nggak? Enggak panas. Takdir Allah Ta'ala. Tapi Allah nggak masukin tangan kita di api. Betul nggak? Kita bisa gunakan api untuk masak, gunakan api juga untuk menghangatkan badan. Siapa yang suruh masukin tangan itu dalam api?
Betul nggak? Jadi api panas takdir Allah, es dingin juga takdir Allah. Tempat yang penuh dengan wabah itu bisa menularkan takdir. Nah, Sayyidina Umar menghindar dari hal tersebut, takdir Allah, ke takdir yang lain. Menghindar masuk ke daerah-daerah yang aman, sehat, yang tidak terdapat gangguan tersebut. Tapi kalau dia masuk ke daerah pandemi, kalau belum waktunya, belum takdirnya kena, nggak bakal kena, masuk ke daerah pandemi, buka masker, ya kalau kena jangan salahin Allah dong. Betul nggak? Orang masukin tangan dalam api, kalau belum takdir nggak bakal kebakar. Masukin coba. Jadi afirru min qadarillah ila qadari. Artinya dia menunjukkan pemahaman beliau bahwa takdir itu nggak seperti yang mereka maksudkan. Bukan berarti manusia sudah ditakdirkan kalau nggak kena, walaupun masuk ke pandemi nggak bakal kena. Bukan begitu caranya. Karena kita mempermainkan takdir Allah, akhirnya alam tidak bersahabat dengan kita. Bangun rumah, kurangin besinya, kurangin semennya, fondasi dikurangin, rubuh. Disalahin Allah. Ya Allah, kan ini rumahnya Pak Ustadz. Ya. Ini kan rumahnya Pak Ustadz. Masa kamu nggak toleransi ya Allah? Betul nggak? Masa rumahnya orang kafir bertahan lama, jembatan yang dibangun Belanda ratusan tahun bertahan. Belanda yang kita bangun, panggil Ustadz, panggil Kiai, panggil Habaib, suruh baca doa selamatan, rubuh juga. Dia mau Allah, hukum Allah, toleransi sama kejahatan dia. Kan aneh, luar biasa. Betul nggak? Jadi kalau kita lihat, takdir Allah itu indah, luar biasa. Dan ketika Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa yang telah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang begitu sempurna. Jadi kalau menerjemahkan hanya Maha Kuasa saja nggak cukup. Karena kata kuasa dalam Asmaul Husna banyak, ada Qawi, ada Matin, ada Aziz, ada Jabbar, ada Qahar. Tapi Qadir ini menjelaskan semua ciptaan Allah diciptakan dengan ukuran yang begitu sempurna. Jadi mudah-mudahan hari ini jelas, jangan pernah kita menuduh Allah dengan perbuatan kita yang salah. Kita bejat, Allah yang disalahin. Luar biasa, betul-betul. Ustaz Hamzah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, tadi kita sudah menjelaskan paparan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quranul Karim. Begitu jelasnya, begitu gamblangnya, sehingga kita tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatunya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan segala sesuatu. Allah sudah tentukan kadar-kadar dan ukurannya, ketentuannya di alam semesta ini. Kita mengambil ayat dari membaca ayat dari surah Fussilat, ayat 10, 11 dan 12. Di sana bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, Allah tentukan segala sesuatunya dalam penciptaan bumi ini dengan masa yang cukup lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dari ayat 9, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin." Katakanlah ya Rasulullah, a'innakum latakfurun, apakah kalian ini kafir dengan zat yang telah menciptakan bumi fi yaumaini dalam 2 masa, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, Allah itu adalah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wa ja'ala fiha rawasiya wa min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyam. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan bahwasanya penciptaan bumi ini dalam 2 masa. Yaumen artinya ini masa
yaumnya, harinya bukan seperti hari kita 24 jam, tapi ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, masa yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan fi yaumin. Terus wa ja'ala fiha rawasiya, Allah jadikan padanya ada gunung-gunung, ya, wa baraka fiha rawasiya min fawqiha, di atas bumi ini ada gunung-gunung untuk menjaga kestabilan peredaran bumi ini dalam mengitari mataharinya. Wa baraka fiha, Allah berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan padanya. Wa qaddara fiha aqwatah, Allah tentukan segala sesuatu yang akan menjadi sumber-sumber kehidupan di sana. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentukan fi yaumaini, dalam 2 masa juga. Jadi antara penciptaan dengan menentukan segala sesuatunya ini hampir sama. Kalau kita ibarat bangunan, kalau bangunan fisik sama bangunan kalau interiornya gitu, menentukan segala sesuatunya kan lama interiornya seperti itu. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa taala tentukan segala sesuatunya di alam ini, ditentukan kadar-kadarnya, kadar oksigennya berapa, nitrogennya berapa, semuanya ditetapkan oleh Allah. Bagaimana gaya gravitasinya, ya, kalau kita naruh ada buku ini jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Ini adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, api itu panas, membakar, air itu permukaannya datar. Ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala begitu teliti dan terukur semuanya. Sehingga dengan ketentuan ini manusia bisa mempelajarinya. Kalau tidak terukur, ya kadang-kadang kita lepas barang jatuhnya kadang ke atas misalnya seperti itu, atau nanam tumbuhan kadang-kadang numbuhnya cepat seperti itu, tiba-tiba itu nggak bisa dipelajari karena adanya ketentuan Allah yang terukur, ya, maka manusia bisa mempelajarinya. Dan ini semuanya itu kemajuan manusia ini di muka bumi ini, ya, karena Allah Subhanahu wa taala satu jadikan segala sesuatunya terukur, ya, bisa dihitung, ya, peredaran matahari dan bulan kita bisa menghitung waktu, ya. Yang Allah sebutkan husbanan itu adalah untuk kita menghitung, ya, bagaimana peredaran itu bisa kita hitung, tanggal, hari, semuanya bisa hitung. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dengan penuh keteraturan, dan manusianya ini adalah Allah jadikan khalifah di muka bumi ini. Termasuk dalam diri manusia pun Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, ya, seperti tadi Allah sudah dijelaskan, ya. Kalau saya sudah panjang lebar tentang qadar tadi. Jadi bagaimana sudah ditentukan apa yang ada di dalam tubuh manusia, peredaran darahnya, sel darahnya, kemudian sel darah putih, sel darah merah, gerakan jantungnya, detak jantungnya, paru-parunya, ya, sarafnya, itu semuanya, ya, terukur semuanya, begitu telitinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, ini adalah sesuatu yang, ya, istilah para ulama disebut ini adalah takdir mubram. Artinya takdir yang sudah pasti, yang kita nggak bisa kendalikan, seperti itu yang dikendalikan Allah. Kalau masalah pencipta amal manusia, maka itu adalah tugas kita, di mana kita sebagai Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah Allah di muka bumi untuk kita memakmurkan bumi ini, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, ya, ketika manusia pertama diciptakan, yaitu kakek kita Nabiullah Adam dan, ya, pasangannya Hawa, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai khalifah. Nah, khalifah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berkehendak seperti itu, melakukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala tentukan, oh ini ada, ya, ketentuan-ketentuan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di alam semesta ini, ada juga ketentuan-ketentuan
ya, yang merupakan ketentuan syariat, ya. Ya, oleh karena itu ada ketentuan Allah di alam ini, ya, takdir takwini, ada takdir tasyri'i, ketentuan secara syariat. Nah, ketika di surga Allah Subhanahu wa taala akan tentukan kamu boleh makan apa saja kecuali satu pohon ini, ya. Nah, ini kemudian ya, Nabi Adam makan, ternyata karena tergoda oleh iblis memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa Allah yang menentukan amalnya? Tidak, ini adalah memang ya, Nabi Adam diberikan kebebasan memilih, ya, diberikan ujian bagaimana dia harus bisa mengalahkan godaan syaitan tersebut. Tapi ternyata ya, terpedaya waktu itu. Akhirnya kemudian menyesal, dan ini merupakan pengalaman dan pelajaran untuk sebenarnya Nabi Adam dan juga untuk keturunannya. Allah Subhanahu wa taala ya gambarkan bagaimana manusia ini ya, sebagai khalifatullah. Allah gambarkan dalam akhir surah Al-Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami tawarkan amanah. Ini manusia ini sebagai khalifah, dia mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jalankan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak jalankan, nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya manusia dengan apa-apa makhluk-makhluk yang lainnya. Ya. Jadi untuk menerangkan bisa tahu bagaimana amal kita itu, seperti Ustaz bilang tadi, ya nggak ditentukan. Ya. Amal kita itu yang kita diberikan amanah untuk menjalankannya. Ya. Yang ditentukan adalah segala sesuatu ya yang berada di dalam tubuh manusia atau apa yang ada di alam semesta ini. Sungguhnya kami telah menawarkan amanah, ya, tanggung jawab kepada langit, bumi, gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya tidak mau. Ya, wa ashfaqna minha. Mereka khawatir ya untuk mengemban amanah tersebut. Amanah di sini maksudnya adalah bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab. Ya, artinya jika dia melaksanakannya ya dia akan mendapatkan keuntungan, kalau dia tidak melaksanakannya dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Tapi as-samawati wal ardo semuanya menolaknya. Wa hamalahal insan, dan amanah ini diemban oleh manusia. Jadi menunjukkan bagaimana ini sebenarnya ayat ini menggambarkan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, apakah gunungnya, apakah buminya, mataharinya, ya mereka semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, diciptakan, semuanya bertasbih kepada Allah, ya, taat kepada Allah, mengikuti segala perintah-perintahnya, tapi mereka tidak diberikan pilihan. Ya, mereka beredar setiap hari matahari, ya, nggak pernah absen, ya, karena mereka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia ini diberikan pilihan. Nah, pilihan ini diberikan amanah, di mana kalau dia menjalankan amanah dia akan menjadi beruntung, tapi ketika dia mengambil amanah kemudian tidak dijalankan, maka Allah katakan innahu kana zaluman jahula, sungguhnya dia itu sangat zalim dan bodoh. Ya, artinya padahal kalau dia jalankan amanah itu dia akan menjadi makhluk yang mulia. Ini menunjukkan bagaimana manusia ini memiliki ikhtiar, diberikan kemampuan untuk memilih, memilah, dan juga diberikan segala sesuatunya, ya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, Allah Subhanahu wa taala bekali. Nah, dari apa yang Allah bekali ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesuatu, ya, atau larang sesuatu, manusia diberikan pilihan. Nah, dari pilihan yang dipilih itu, ya, ujian yang Allah berikan, Allah lihat, ya, linanzura kaifa ta'malun, untuk kami lihat apa yang kalian kerjakan di sana. Ya, itulah yang jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala.
Jadi amal manusia ya sepenuhnya ya dia itu manusia diberikan kekuasaan untuk memilihnya. Tapi walaupun demikian memang tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya ya ketika dia bekerja, dia beramal ya itu tenaganya dari Allah ya, kekuatannya dari Allah, penglihatannya juga dari Allah, pendengarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu anak sarana ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijalankan ya, dalam kebaikan, maka ini akan menjadi kebaikan buat dia, penilaian yang baik buat dia. Ketika sarana itu disalahgunakan, digunakan untuk keburukan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala ya akan menghisap dia, ya, akan memberikan hukuman atas perbuatannya tersebut. Nah, inilah yang tadi sudah diterangkan bagaimana amron baina amrain itu maksudnya ya. Jadi manusia itu ya, sudah di dalam satu hal banyak di antara anggota tubuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kekuatannya, sel-sel tubuhnya, saraf-sarafnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang atur semuanya. Tapi apa yang dia perbuat, pilihan yang dia kerjakan, maka itu adalah tanggung jawab dia. Itu adalah amanah yang Allah berikan dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sama seperti seorang pimpinan perusahaan misalnya, saya kasih ya, dana seperti ini, ya, kamu gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini diberikan amanah. Nah, kalau si pegawai ini gunakan dana yang diberikan oleh pimpinan perusahaan dibuat kemaksiatan, jangan disalahkan si pimpinannya karena ya pimpinannya menyalahkan, gunakan dengan sebaik-baiknya ini dana. Ya, sebaik-baiknya untuk kesejahteraan kamu, untuk kebaikan kamu. Tapi kalau dihambur-hamburkan, nah, dialah yang salah seperti itu. Itulah Allah Subhanahu wa taala, ini analogi saja ya, memberikan kemampuan bagi kita untuk bekerja, kaki untuk berjalan, ya, mata untuk melihat, tangan untuk mengerjakan sesuatu, telinga untuk mendengar. Ini dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini hendaknya digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jika kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, Allah akan berikan ganjaran. Dan ketika kita menyelewengkannya, nikmat Allah yang begitu besar ini, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawabannya, bahkan bisa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyelewengkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali untuk kita memahami masalah takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ya, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifatullah fil ardh. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin Ustaz nambahkan. Jadi perlu kita jelaskan mengenai hadis tadi yang dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang anak manusia dalam masa pertumbuhannya 40 hari dalam bentuk sperma dalam rahim. Bisa ditanyakan pada ahli kandungan, tanyakan pada para ahli, apakah mungkin sperma bertahan dalam rahim yang asam selama 40 hari? Lalu kalau tidak mungkin, akan mungkinkah Rasulullah berbicara dalam urusan yang tidak tahu? Mustahil. Nabi tidak mungkin salah dalam hal ini. Beliau menyampaikan sesuatu berdasarkan wahyu. Tidak mungkin bicara tanpa dasar ilmu. Oleh karena itu yang salah siapa? Riwayat yang sengaja ingin membuat akhirnya apa? Umat Islam ini hidup dalam apa? Dalam suasana yang frustasi, kehilangan harapan. Apa gunanya Allah terangkan nama-nama yang begitu indah ya, untuk memberikan harapan buat kita, atau dipatahkan oleh riwayat semacam ini? Jadi kalau kita lihat takdir Allah semuanya penuh dengan keindahan, penuh dengan pendidikan buat kita semua. Oleh karena itu Allah berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'ruf. Berkaitan dengan rezeki, Allah ciptakan setiap makhluk ini, siapkan rezekinya. Jangankan manusia, cacing disediakan rezekinya.
Sekali waktu kita lagi buang makanan dari gigi, jatuh ke bawah. Gak lama kemudian datang pasukan semut menyerbu. Ternyata itu hidangan buat dia. Yang terbuang sedikit, ternyata buat semut rombongannya rame-rame mereka mengadakan pesta. Seperti orang keluar dari Abu Nawas atau dari Al Jazeera beli satu nampan. Kita membuang ternyata jadi makanan buat mereka. Ini kan luar biasa. Manusia membuang kotoran, masuk steam tank ada bakteri-bakteri pengurai yang menyantap. Itu rezeki mereka. Betul tidak? Begitu juga kotoran-kotoran yang terbuang sebagai pupuk. Bagaimana dengan rahmat Allah melahirkan tumbuhan-tumbuhan yang baru dan menyuburkannya. Jadi takdir Allah bagi kita semua betul-betul amat menakjubkan. Tapi sayang, ada orang-orang yang berhati busuk, orang-orang yang ingin membuat umat Islam hidup dalam keraguan dan rasa frustasi terhadap Tuhannya. Padahal Tuhannya Rahman Ar-Rahim. Apa gunanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, kalau di hati terdapat kebimbangan, keraguan. Jadi riwayat-riwayat semacam ini merupakan riwayat yang tidak benar, yang mesti kita bersihkan dari agama kita semua. Hingga kita selalu memiliki rasa baik sangka terhadap Allah. Mudah-mudahan dengan rasa baik sangka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, guru-guru kita, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang betul-betul beriman, pasrah, berserah diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Ya Iwan dan Ahwat, demikian tadi pemahaman mengenai qadar dan takdir sesuai dengan Al-Quran, yang dijelaskan oleh Al-Quran begitu jelas. Mudah-mudahan kita diberi kecerdasan dalam memahami masalah takdir ini. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Ya, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Saya Muhammad Krishna, Neza, Anis Mualim, kemudian juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.